Perceraian. Di kantor pencatatan perkawinan, kantor catatan sipil. Aku sudah menikah, pikir Lily sambil memegang buku catatan kecil dan berjalan keluar gedung biro urusan sipil, menatap matahari di atas kepalanya. Ia masih sedikit tercengang. Bagi seorang pria lajang, menikah adalah peristiwa besar dalam hidupnya. Setelah 3 bulan, kita akan bercerai. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di samping telinga King Feng dan menyebabkan sedikit perubahan di wajahnya. Apa-apaan, cerai langsung setelah menikah. Kamu bercanda, kan? Yang berbicara adalah seorang gadis cantik berkulit seputih salju, berwajah oval, beralis indah, dan berbibir merah lembut semerah ceri. Matanya yang cemerlang bagaikan bintang yang bisa berbicara. Ia mengenakan rok panjang putih, dengan rambut pirang panjang tergerai di punggungnya. Dengan dada besar dan bokong kencang, tubuhnya memiliki lekuk anggun yang membentuk huruf S bentuknya seperti rasio emas standar. Dadanya yang besar sungguh menarik perhatian dan memikat mata, sehingga orang-orang sulit menahan diri untuk mengulurkan tangan. Namanya Suelin, wanita tercantik nomor 1 di kota Laut Timur, dan juga CEO dari Ice Snow Corporation. Berbicara tentang Suelin, dia sangat terkenal di kota Es. Ia adalah seorang pebisnis wanita ternama di dunia bisnis, dan memiliki banyak gelar, termasuk namun tidak terbatas pada CEO Ice Snow, Ratu Dunia Bisnis, dan kecantikan tak tertandingi. Ia adalah dewi kesayangan semua pria di kota Es. 3 tahun yang lalu, Ice Snow Corporation berada di ambang kebangkrutan, tetapi sejak Suelin mengambil alih perusahaan, dia mampu mereformasi sistem yang ada, mempekerjakan orang-orang berbakat, dan akhirnya membawa kembali perusahaan tersebut dari kematian, mengubahnya menjadi perusahaan yang bernilai beberapa miliar RMB dalam nilai pasar. Pernikahan kita disetujui oleh ayahmu, apakah kamu yakin dia setuju dengan perceraian itu? King Feng Li mengerutkan kening dan bertanya. Perlu diketahui bahwa identitas King Feng sama sekali tidak sederhana. Ia adalah putra dari keluarga Li di ibu kota, keturunan keluarga dengan kekayaan bersih lebih dari beberapa ratus miliar RMB. Karena orang tua mereka menghilang, ia menjadi anak terlantar dan diusir dari negaranya. Kemudian, ia menjadi tentara bayaran dan berhasil membentuk klan Taring Serigala, yang kemudian dikenal sebagai Raja Serigala. Dia adalah bos dunia bawah dari benua serigala. Namun, King Feng selalu berada di luar negeri dan belum pernah melihat Suelin sebelumnya, jadi keduanya tidak memiliki dasar emosional apapun. Dan dua orang yang tidak memiliki perasaan tentu tidak akan menyukai gagasan menghabiskan sisa hidup mereka bersama-sama. Jadi, tepat setelah mereka mengambil surat izin menikah, mereka mulai berbicara tentang perceraian. Setelah 3 bulan, entah kamu suka atau tidak, aku akan menceraikanmu. Wajah cantik Suelin sedingin es, dan tidak ada sedikit pun emosi. Alasan dia setuju menikahi King Feng Li adalah karena ayahnya menekannya karena ayahnya ingin membentuk jembatan menuju keluarga Li yang kaya. Jika Suelin tidak setuju, maka ayahnya akan mengambil kembali Ice Snow Corporation. Meskipun hidung dan wajah King Feng bagus, ia berpakaian buruk, hanya mengenakan pakaian kamuflase dan sandal besar. Suelin memang orang yang sangat higienis. Jelas, ia tidak akan menyukainya. Untuk menjadi suaminya, seseorang setidaknya harus menjadi pria sejati. Hanya saja, King Feng hanya memiliki wajah cantik, tidak ada yang lain. Meskipun ini adalah hari pertama Suelin bertemu dengan King Feng, dia sudah bisa menyebutkan 100 kekurangannya, kotor, perokok, pemalas. Di mata Suelin, King Feng tidak memiliki kualitas yang mengesankan atau disukai. Dan ketika Anda tidak menyukai seseorang, semua yang Anda lihat pada dirinya adalah kelemahan. Room gelombang. Suelin masuk ke dalam BMW-nya, menyalakan mesin, dan melesat pergi, meninggalkan King Feng di trotoar sendirian. Istri ini, agak dingin. King Feng ditinggalkan di trotoar, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Mereka berdua pun menandatangani surat-surat itu, jadi mereka sekarang telah sah menjadi suami istri. Meski mereka berdua tidak berbuat jahat, bahkan tidak berpegangan tangan, namun Suelin merasa agak tidak pantas meninggalkannya di pinggir jalan. Soal mencoba bertahan, apa kau bercanda? Suelin hanya perlu memasang wajah dingin itu, dan dia sudah tak terkalahkan. Gelar Dewi Es ada karena suatu alasan. Baiklah, aku akan naik bus pulang saja. King Feng memandang terik matahari di atas kepalanya, menyipitkan mata, lalu berjalan menuju halte bus yang tak jauh darinya. Tak lama kemudian, bus tanda pagar 1 datang. King Feng melemparkan koin, lalu dengan malas naik ke dalam bus. Dia berjalan menuju bagian belakang bus, dan berhenti di satu-satunya kursi kosong di baris ketiga terakhir di samping jendela. Hai cantik, bolehkah aku duduk di sini? King Feng tersenyum dan berkata kepada gadis yang duduk di samping kursi kosong itu. Dia sangat cantik, berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Wajahnya menawan, hidungnya jenjang,
matanya berbinar, dan ia mengenakan pakaian profesional yang sangat menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun dan indah. Mendengar perkataan King Feng, si cantik berambut panjang hanya meliriknya sekilas, lalu segera melihat ke tempat lain dan mengabaikannya. Nama wanita cantik berambut panjang itu Wan Qiuxia, dan ia sudah terbiasa dengan semua rayuan seperti yang baru saja dilontarkan oleh King Feng. Para pria selalu mengikuti langkah yang sama. Mereka semua ingin menarik perhatiannya lalu mengajaknya berkencan. Jadi bagi orang-orang yang mendekatinya tanpa alasan yang sah, prinsipnya adalah mengabaikan mereka. Kecantikan dingin lainnya. King Feng mengerutkan kening, mendesah, lalu duduk di sampingnya. Sejujurnya, ia mulai merindukan kehidupan di benua serigala. Meskipun asap pertempuran selalu mengepul di udara, dan perang berkecamuk di seluruh hutan, para wanita di sana sangat terbuka. Hanya satu tatapan dari pria tampan dan berbakat seperti dirinya sudah cukup untuk mencuri jiwa mereka. Sekembalinya ke kota Donghai, King Feng sudah bertemu dua wanita cantik yang dingin. Satu adalah istrinya, Suelin, dan satu lagi adalah wanita cantik berambut panjang di depannya. Walaupun dia cantik, kalau dia dingin seperti gunung es maka dia membosankan. Adu gelombang. Wan Qiu tiba-tiba mengerang, dan tanda-tanda kesakitan muncul di wajahnya yang pucat dan menawan. Ia merasa perutnya seperti ditusuk jarum. Gelombang rasa sakit yang tajam. "Cantik, kamu baik-baik saja?" tanya King Feng sambil mengerutkan kening dan khawatir. "Perutku sakit." Wan Qiu berkata dengan susah payah karena dahinya berkeringat. Wajahnya yang cerah dan menawan sebelumnya hanya menunjukkan ekspresi kesakitan sekarang. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia menyadari ada sedikit warna abu-abu di sekitar matanya, dan telinganya agak kuning. Ini adalah gejala radang usus buntu. "Cantik, kamu kena radang usus buntu," kata King Feng sambil sedikit mengernyit. "Kok kamu tahu?" tanya Wan Qiu sambil mengernyitkan alisnya dengan mata indahnya. Wajah cantiknya dipenuhi kebingungan. Kemarin dia pergi ke rumah sakit dan didiagnosis radang usus buntu. Dokter menyarankannya untuk kembali ke rumah sakit untuk operasi, tetapi dia terlalu sibuk bekerja dan tidak punya waktu. Demi kariernya, Wan Qiu hanya meminta dokter meresepkan obat, lalu bergegas bekerja. Siapa sangka obat itu ternyata tidak berguna, dan gejalanya baru muncul sehari setelahnya. Kecantikan, gejala radang usus buntu adalah mata panda, sakit perut, demam, ketegangan otot perut. Saya bisa membantu mengobatinya. Mata King Feng sangat tulus, dia juga menyebutkan gejala-gejala yang dialami Wan Qiu, dan ingin mengobatinya. Dia tidak bisa membiarkan gadis cantik seperti dia menderita. Ini kejahatan. Untuk gadis cantik yang sakit, kita harus merawatnya dengan baik. Baiklah, apa usulmu? Bibir Wan Qiuxia sedikit mengerucut, melihat ketulusan hati King Feng, dia memutuskan untuk mempercayainya untuk sementara. Tentu saja, alasan dia mempercayai King Feng, selain matanya yang tulus, juga karena gejala-gejala yang disebutkannya sama persis dengan gejala yang dialami dokter. Jangan khawatir, ini hanya butuh sedikit waktu. King Feng tersenyum tipis dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Po. King Feng mengeluarkan 9 jarum perak, menggunakan 9 jarum takdir, langsung menusukkannya ke usus buntu, Senke, Guan Yuan, dan 6 titik akupuntur lainnya. Karena akupuntur, tangan King Feng pasti menyentuh tubuh Wan Qiu. Harus kuakui, tubuhnya memang sempurna. Hanya sepasang kaki itu saja, dia bisa memberinya nilai 99%, dan satu-satunya alasan mengapa itu tidak sempurna adalah karena dia tidak memakai stocking. Saat ia bersentuhan dengan kaki seputih salju, rasanya seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Kaki yang indah sekali, pastilah beruntung sekali seseorang yang bisa menjadi pacarnya. Orang ini, sepertinya punya pikiran lain. Wajah Wan Qiuxia memerah, dan telinganya pun memerah. Sedikit rasa malu muncul di pupil matanya yang indah. Ini pertama kalinya ia berkontak fisik dengan pria seperti ini. Ia merasa sedikit mati rasa, dan jantungnya serasa ada rusa kecil yang melompat-lompat di dalam tubuhnya. "Mesum, apa yang kau lakukan? Cepat sembuhkan rasa sakitnya." Wan Qiu berbicara pelan sementara bulu matanya bergetar, sudah menempelkan label "mesum" pada tubuh King Feng. Tapi dia sebenarnya salah paham dengan King Feng. Dia sedang mencari titik akupuntur yang tepat, dan itulah mengapa dia tampak seperti sedang meraba-rabanya. "Maaf, aku sedang teralihkan." King Feng tersenyum canggung, lalu tangan kanannya bergerak masuk, perlahan menusukkan jarum hingga sekitar 4 cm ke titik akupuntur, lalu memutarnya pelan di ujung jarum. Dia tahu bahwa serangan radang usus buntu disebabkan oleh makan makanan dingin. Ia memutar jarum tersebut agar menjadi hangat, yang dapat mengeruk meridian dan menstimulasi lebih banyak pergerakan darah untuk mengusir rasa dingin.
Rasa dingin yang mengendap di dalam tubuh Wan Qiu perlahan-lahan terlepas setelah perawatan akupuntur yang dilakukan oleh King Feng, dan wajahnya perlahan-lahan menjadi kemerahan. Terima kasih, aku baik-baik saja sekarang. Wan Qiu tersipu saat mengucapkan terima kasih kepada King Feng. Tapi kejadian tadi masih membuatnya sedikit malu. Tidak masalah. King Feng tersenyum, dan penampilan tampannya membuat jantung Wan Qiu berdebar kencang lagi. Bab 2. Istriku kedinginan. Cantik, kamu belum memberitahuku namamu. Saya Wan Qiu Xia. TL, terjemahan langsungnya adalah akhir musim gugur, musim panas. Nama yang bagus. Musim panas telah berlalu, sehelai daun mengingatkan kita pada musim gugur. Puji Li King Feng sambil menyimpan jarum akupunkturnya. Apa milikmu? Wan Qiu Xia bertanya pelan dengan wajah polos. Entah bagaimana, ia menyukai pemuda tampan di depannya. Tidak mudah mencapai tingkat keterampilan medis profesional seperti itu di usia semuda itu. Saya Li King Feng, pengangguran. King Feng tersenyum tanpa merasa malu dengan apa yang dikatakannya. Dia baru saja kembali dari negara lain, yang merupakan alasan sebenarnya mengapa dia belum memiliki pekerjaan. Terima kasih sudah mentraktir saya. Ini kartu nama saya, hubungi saya kalau butuh pekerjaan. Wan Qiu Xia tersenyum, memberikan kartu nama kepada King Feng, lalu segera berdiri. Ia sudah sampai di tempat kerjanya, jadi wajar saja kalau ia harus turun. Jujur saja, Wan Qiu ingin sekali meneruskan basa-basinya dengan pemuda tampan itu, tetapi berhubung ia sudah sampai di perusahaannya, ia harus segera berangkat kerja. Ice Snow Corporation, Direktur Departemen Penjualan, Wan Qiu Xia. King Feng menatap kartu nama putih di tangannya dan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka gadis cantik yang baru saja ditemuinya ternyata seorang petinggi di sebuah perusahaan, bahkan jabatannya adalah seorang direktur. King Feng memasukkan kartu nama itu ke sakunya dan menutup matanya. Sampai sekarang, dia masih agak linglung. Rupanya, dia masih syok dengan pernikahannya. 20 menit kemudian, bas tiba di Istana Bangsawan. King Feng berdiri dan turun dari bas. Noble Palace adalah kawasan hunian termewah di Eastern Sea CTS. Dari namanya saja, sudah jelas bahwa banyak tokoh terkenal, keluarga kaya, dan profesional elit tinggal di sini. Sebagian besar rumah adalah villa pribadi dengan 3 lantai arsitektur bergaya Eropa, taman tersendiri, dan halaman, dan semuanya sungguh menakjubkan. Villa pribadi Suelin adalah unit ke-13. Karena King Feng baru saja pulang hari ini dan belum punya tempat tinggal, dia jelas akan tinggal bersama Suelin. Meskipun keluarga Li adalah salah satu keluarga terkaya di Beijing, ia ditelantarkan sejak kecil setelah orang tuanya menghilang. Jika bukan karena kakeknya, Li Qingshan tidak akan setuju untuk pulang dan menikahi Suelin. Sekaya apapun keluarganya, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia bahkan tidak berpikir untuk kembali ke keluarga berdarah dingin itu. Setelah King Feng membuka pintu dan memasuki rumah, dia mendapati Suelin tengah fokus membaca buku profesional dengan saksama. Buku itu sepertinya ada hubungannya dengan perhiasan dan otentikasinya. Meskipun Suelin ada di rumah, ia tidak mengganti pakaian kerjanya dengan piyama. Wajahnya oval standar, sehalus batu giok, tanpa cacat celah bak mahakarya Tuhan. Bentuk tubuhnya juga bagus. Dada besar, pinggang ramping, dan kaki lurus, membuatnya sulit mengalihkan pandangan. King Feng tahu, Suelin sempurna, baik di wajah maupun tubuhnya. Dia jelas merupakan wanita terbaik. Sayangnya, dia terlalu kedinginan, bagaikan gunung es. Sayang, aku kembali, sapa King King sambil tersenyum tipis. Suelin meletakkan bukunya dan meliriknya setelah mendengarnya. Tatapan itu begitu acuh tak acuh akan ditujukan kepada orang asing, yang membuat King Feng benar-benar tak nyaman. Benar, kau memang tidak menyukaiku, tapi karena kita sudah menikah dan aku suami sahmu, apa arti tatapan itu? Ketidakpedulian, penghinaan, atau sarkasme? Kamarku di lantai 2, kamarmu di lantai 1. Jangan naik ke atas, kata Suelin dengan wajah dingin, seolah berusaha menjaga jarak dengannya. Sayang, kita kan sudah menikah, bukankah seharusnya kita tidur bersama? Tanya King Feng sambil berusaha menahan rasa kesal di hatinya. Hari ini hari pertama pernikahannya. Bukankah seharusnya mereka melakukan hal itu? Apa tujuan pernikahan? Dalam konteks yang lebih luas, pernikahan adalah untuk mewariskan generasi, dan, lebih tepatnya, tentang berhubungan seks. Sepasang suami istri seharusnya menghabiskan malam pertama mereka di ranjang bersama. Itu sudah menjadi aturan sejak zaman penis. Tapi sekarang, Suelin malah tidur di kamar lain. Apa maksudnya? Apakah dia menolak untuk tidur bersama? Aku akan mengebirimu jika kau masuk ke kamarku. Suelin berjalan ke atas dan hanya meninggalkan bayangan punggung anggun setelah melirik ke arah King Feng.
Dia sama sekali tidak merasakan apapun terhadapnya, meskipun mereka sudah menikah. Mengenai tidur bersama, jangan pernah pikirkan itu. Suelin benar-benar menaruh gunting di kamarnya untuk berjaga-jaga seandainya King Feng masuk. Dia pasti akan mengebirinya jika dia berani masuk. Cukup dingin, gumam King Feng sambil berjalan ke kamarnya di lantai pertama. Meskipun Suelin gadis yang cantik, yang penting dia juga menyukainya. Kalau tidak, dia tidak ingin mengganggunya. Tidur terpisah bukan masalah besar. Dia hanya bisa membayangkan dirinya menikahi sepotong kayu. Namun, King Feng masih merasa sedikit frustrasi dan tidak nyaman. Siapakah yang mengetahui kesedihan dan frustrasi seorang raja? Orang tuanya menghilang sejak ia masih kecil. Kerabatnya sama sekali tidak peduli padanya, bahkan menindas dan menertawakannya, kecuali kakeknya yang lumpuh. Pada usia 8 tahun, ia dibawa ke luar negeri oleh seorang tetua misterius. Ia kemudian diajari seni bela diri dan keterampilan medis, bahkan membentuk kelompok tentara bayaran bernama Klan Taring Serigala. Akhirnya, ia terbukti sebagai orang terkuat di benua serigala dan menerima gelar Raja Serigala, yang mengakuinya sebagai Raja Dunia Bawah di benua itu. Dia pikir hidupnya akhirnya bisa hangat dan damai setelah menikah, tetapi tampaknya dia jelas-jelas bermimpi. Istri yang dititipkan kakeknya sebelum ia meninggal dunia itu sama sekali tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadapnya dan memperlakukannya seperti orang asing. King Feng memasuki kamarnya dan mendapati semuanya telah didekorasi dengan apik. Dindingnya dicat putih, tempat tidur kayu merah berukuran king, lemari, dan rak sepatu semuanya telah dipersiapkan. Selain itu, ada juga komputer. Komputer. Ini bagus. Dia bisa tetap berhubungan dengan klan Taring Serigala dengan ini. Setelah menyalakan komputer dan memasukkan kata sandi, ia pun masuk ke ruang obrolan misterius. Ruang obrolan awalnya gelap, tetapi tiba-tiba muncul kepala serigala raksasa. Kemudian, seorang gadis pirang bermata biru muncul di ruang obrolan. Gadis pirang itu orang barat. Hidungnya mancung, kulitnya putih, dan bibirnya merah. Lalu, dada berukuran 36D yang seakan-akan akan menyembul dari balik pakaiannya muncul. Dada itu pasti akan membuat semua pria tergila-gila. Yang mulia Raja Serigala, akhirnya kau menghubungiku. Aku sangat merindukanmu. Gadis pirang itu menjilat bibirnya dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan nada menggoda. Alice, apakah semua orang di klan Taring Serigala baik-baik saja? Tanya King Feng sambil tersenyum dan berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih. Alice adalah salah satu anggota klan Taring Serigala. Dia juga anggota yang paling setia. Tidak baik-baik saja. Kami tidak mengerti kenapa kau meninggalkan benua serigala begitu saja tanpa memberi tahu kami. Kudengar kau pulang dan menikah, benarkah? Keluh Alice seperti ibu rumah tangga yang frustrasi. Dia sudah lama jatuh cinta pada Raja Serigalanya. Kenyataan bahwa Raja Serigala itu telah menikah tentu saja membuatnya frustrasi. Maafkan aku, Alice. Ini permintaan terakhir kakekku, aku harus mendengarkannya. Jelasnya kepada Alice karena ia tahu perasaan Alice terhadapnya. Gadis ini memiliki karakter yang rumit. Tak hanya kuat dalam seni bela diri, ia juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Konon, ia memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan benua macan. Ia menjadi pengikut Raja Serigala yang paling setia sejak ia pernah menyelamatkan nyawanya. Bolehkah aku melihat istrimu? Aku penasaran betapa cantiknya dia sampai bisa merebut hati Raja Serigala kita. Alice mengangkat bibirnya. Ia masih tampak agak enggan menerima kekalahan dan ingin bertemu Suelin. Alice, dia sudah tidur. Aku akan menunjukkanmu hari lain, oke? Baiklah, Raja Serigala yang terkasih. Alice, apakah ada kabar dengan 6 raja lainnya akhir-akhir ini? Raja Serigala yang terhormat, kudengar Raja Harimau telah pergi ke Tiongkok. Dia pasti pergi ke sana untukmu, kau harus berhati-hati. Raja Harimau sudah datang ke Huaxia. King Feng mengerutkan kening karena terkejut. Ada 7 benua di bumi, dan setiap benua memiliki seorang raja. Raja adalah orang yang paling berkuasa di benua tersebut. Raja benua Serigala, Raja Harimau, dan Raja Harimau, penguasa benua Harimau. Keduanya terlibat konflik yang mendalam, dan mereka adalah musuh bebuyutan. Raja Serigala yang terkasih, aku mempelajari posisi baru, kau mau melihatnya? Alice tersenyum menggoda sambil menjilati bibirnya. Alice tidak akan menyerah meskipun King Feng sudah menikah. Dia harus merebutnya kembali dari wanita itu. Melihat tatapan menggoda Alice di obrolan video, darah di tubuh King Feng berdesir dan ia hampir saja mengiyakan. Namun, di saat-saat terakhir, ia menahannya. Setan kecil, aku akan menghukummu saat aku melihatmu lagi. King Feng berkata cepat dan langsung menutup obrolan. Sepertinya dia masih bisa mendengar tawa menawan dari Alice.
Dia tentu tahu betul pesona Alice. Jika dia berada di benua serigala sekarang, mereka pasti sudah berhubungan seks. Sayangnya, dia sekarang adalah Huaxia. Jarak telah membuatnya gila, dan larangan situs porno semakin. Baiklah, tidur saja kalau begitu. King Feng menekan api di hatinya, pergi mandi air panas, dan pergi tidur. Bab 3. Ini adalah takdir. Raja Harimau, kau mau lari kemana, Jalang? King Feng Li tiba-tiba membuka matanya, melompat dari tempat tidur dan meninju ke depan. Ledakan. Meja di depannya langsung hancur berkeping-keping. Meja itu terbuat dari kaca temperet dan dapat menahan gaya 250 kg. King Feng Li tersenyum kecut saat melihat meja yang rusak. Dia lupa bahwa dia bukan lagi di benua serigala. Dia sekarang berada di Huaxia. Raja Harimau adalah musuh terbesarnya. Ia bahkan bermimpi membunuhnya dalam tidurnya. Sekarang Raja Harimau telah diam-diam memasuki Huaxia, akan terjadi pertempuran sampai mati di antara mereka. Mataharinya cerah hari ini. King Feng menyipitkan mata dan melirik matahari yang bersinar. Lalu, ia berganti pakaian dan berjalan keluar. Saat itu, Su Elin sedang sarapan di meja. Sarapannya sederhana, hanya segelas susu. Biasanya ada pembantu rumah tangga bernama Zhang yang tinggal di rumah besar itu. Namun, karena ada urusan keluarga, beliau mengambil cuti beberapa hari. Karena itu, Su Elin hanya bisa minum susu karena tidak bisa memasak. Wajah Su Elin begitu halus dan menawan. Bibir merahnya sedikit menggoda. Susu putih mengalir dari bibirnya ke seluruh tubuhnya. Melihatnya minum susu sungguh menyenangkan. Meneguk. Perutnya keroncongan. Ia jelas lapar. Ia berlari ke dapur dan tidak menemukan apapun. Ia membuka kulkas, tetapi isinya kosong. Hanya ada segelas susu, tetapi Su Elin sudah meminumnya. Pembantu rumah tangganya sedang tidak ada di rumah, jadi tidak ada yang membeli kebutuhan sehari-hari. King Feng bersiap keluar untuk mengambil sesuatu untuk dimakan. Namun, ketika ia menyentuh sakunya, kecanggungan tergambar jelas di wajahnya. Karena harus segera kembali ke Huaxia, ia tidak membawa sepeser pun. Ia naik pesawat tanpa persiapan apapun. Sayang, bolehkah aku pinjam uang darimu? Tanya King Feng dengan canggung sambil menyentuh hidungnya. Sejujurnya, rasanya canggung baginya meminjam uang dari seorang wanita, apalagi wanita itu istrinya. Kamu makan makananku, tinggal di rumahku. Aku bahkan membayar 20 yuan untuk pendaftaran pernikahan kita. Bagaimana kamu masih berani meminta uang padaku? Su Elin mengerutkan kening, lalu menatap dingin ke arah King Feng. Matanya yang indah dipenuhi rasa tak percaya. Kau pewaris keluarga Li. Keluargamu punya lebih dari 100 miliar, tapi kau malah meminta uang padaku. Bukankah itu menggelikan? Sayang, boleh pinjam 100. Besok aku balikin 200. Untuk menghindari kelaparan, King Feng hanya bisa berkata dengan rendah hati. Ya, keluarga Li memiliki modal ratusan miliar. Sayangnya, modal itu bukan milik King Feng dan tidak ada hubungannya dengan dia. Hari ini, dia hanya meminjam uang dari Su Elin karena dia tidak punya pilihan lain. Uang receh terkadang bisa menghancurkan seorang pahlawan. Terkadang seseorang harus tunduk pada keadaan. Aku tidak akan memberimu $1 pun. Kalau kamu butuh uang, cari saja pekerjaan. Su Elin menatapnya dengan dingin, lalu berdiri dan berjalan keluar. Dia sama sekali tidak menghormati laki-laki pemalas seperti ini yang tidak punya aspirasi. Dia masih harus bekerja dan tidak punya waktu untuk pria ini. Sebagai Raja Serigala yang legendaris, aku dipandang rendah oleh seorang wanita. King Feng merasa sedih. Bagaimana mungkin seorang pria dewasa bisa mati kelaparan? Aku akan pergi mencari pekerjaan. King Feng mengenakan pakaian kamuflasenya dan berjalan keluar. Susah banget cari kerja, kata King Feng sambil melamar ke beberapa perusahaan, tapi ditolak semua. Eastern Sea City adalah kota internasional dengan perekonomian yang baik dan populasi yang tinggi. Ada banyak perusahaan di kota ini. Namun, proses perekrutan di perusahaan-perusahaan ini sangat ketat. Mereka mensyaratkan gelar doktor atau magister, atau minimal gelar sarjana. Akhirnya ia menemukan perusahaan yang tidak mensyaratkan gelar. Namun, perusahaan itu adalah perusahaan teknologi yang lebih mengutamakan pelamar dengan pengalaman kerja 3 tahun atau setidaknya 1 tahun. King Feng pergi ke belasan perusahaan tetapi tidak berhasil di satu pun. Sial, kalau ada orang di klan Taring Serigala yang tahu aku nggak bisa dapat pekerjaan, aku bakal jadi bahan tertawaan. Syukurlah nggak ada yang lihat. Dia merasa senang di dalam hatinya. Sial, panas sekali. Di bawah terik matahari, King Feng terus mencari pekerjaan di jalanan. Dia belum sarapan.
Kalau dia tidak dapat pekerjaan, dia tidak akan bisa makan siang juga. King Fengli bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan menyusuri jalan. Mempekerjakan tenaga penjualan tanpa batasan gender, berusia 20-40 tahun, sehat, dan berpenampilan menarik, disediakan makanan dan tempat tinggal gratis, termasuk asuransi dan liburan. Mata Li King Feng berbinar. Ia melihat sebuah iklan di bawah gedung 20 lantai. Iklan itu dipasang oleh Ice Snow Corporation. Perusahaan besar di kota Laut Timur itu bernilai ratusan juta yuan. Mereka memiliki tunjangan dan remunerasi yang bagus. Mari kita coba perusahaan ini. King Feng tersenyum kecil dan berjalan menuju gedung itu. Dia melihat di iklan bahwa Ice Snow Corporation menempati lantai 1 hingga 3 gedung tersebut. Lantai lainnya ditempati oleh perusahaan lain. King Feng berjalan 7 hingga 8 meter dan menemukan sekitar 10 orang sedang mengantre. Mereka jelas-jelas sedang melamar pekerjaan. Setiap pelamar harus mengisi formulir dan kemudian memasuki ruangan untuk wawancara. Dia mengambil formulir dan menuliskan nama, usia, tinggi badan, dan informasi dasar lainnya. Bro, apa kau juga kesini untuk mengejar Suelin? Seorang pria gemuk di belakangnya tiba-tiba menepuk bahu King Feng dan berkata sambil mengedipkan mata. Apa maksudmu? King Feng mengerutkan keningnya ringan dan bertanya dengan bingung. Bro, berhentilah berpura-pura. Suelin adalah wanita tercantik nomor 1 di kota Laut Timur. Kebanyakan pelamar datang ke sini karena dia. Apa kamu juga? Pria gemuk itu menatapnya dengan jijik. Ia pikir King Feng tidak jujur. Hehe. Mengapa dia perlu mendekatinya? Namun dia tidak menyangka bahwa pekerjaan yang diincarnya ternyata diselenggarakan oleh perusahaan istrinya. Musuh seringkali berpapasan satu sama lain. King Feng mengerutkan kening dan ingin pergi. Ia tidak ingin bekerja di perusahaan istrinya. Akan sangat canggung jika mereka bertemu. Selanjutnya, nomor 19, King Fengli. King Feng hendak pergi ketika dia mendengar suara merdu dan jernih. Saat ia mengobrol dengan pria gemuk itu, 10 orang pertama sudah selesai diwawancarai. Sekarang, gilirannya. Seorang gadis cantik mendorong King Feng ke ruang wawancara. Saat ia memasuki ruangan, ia mencium aroma samar. Ia mendongak dan melihat seorang wanita cantik berambut panjang menatapnya dengan terkejut. Kau, kata mereka bersamaan. Mata mereka dipenuhi rasa tak percaya dan sedikit kebingungan. Si cantik berambut panjang itu adalah Wan Qiuxia. Mungkinkah ini takdir? Wajah Wan Qiuxia memerah dan kilatan merah muncul di matanya. Awalnya ia mengira mereka berdua takkan pernah bertemu lagi. Ia tak menyangka mereka akan bertemu lagi secepat ini. Seolah sudah tertulis di bintang-bintang. Namun, ketika ia memikirkan apa yang terjadi di bus, ia masih merasa malu dan jantungnya berdebar kencang. Ia seperti gadis muda yang kebingungan dan baru saja jatuh cinta. Dia memiliki kesan yang baik terhadap pemuda di depannya. Kamu pelamar kerja. Wan Qiu menarik napas panjang dan mencoba menekan rasa malu di hatinya. Ia membuka mulut dan bertanya. Ya, apakah Anda pewawancara di sini? Benar. Saya Direktur Departemen Penjualan, Wan Qiuxia. Saya bertanggung jawab atas proses perekrutan untuk Departemen Penjualan. King Fengli mengangguk dan tiba-tiba mengerti. Bab 4. Xiao Yue Zhang. Ada pengalaman kerja sebelumnya. Bibir merah Wan Qiuxia sedikit terbuka, langsung menanyakan pertanyaan pertama. Bibir merahnya lembut, matanya sebening air, dan kulitnya seputih salju. Ia sangat cantik saat bertanya, memancarkan aura yang menawan. Hal ini membuat orang ingin lebih memperhatikannya. Saya tidak punya pengalaman kerja, tapi saya bisa belajar, kata King King sambil tersenyum. Dulu dia Raja Serigala yang tugas utamanya membunuh. Soal bekerja dan pergi bekerja, apa-apaan itu. Dia tidak tahu caranya. Tidak punya pengalaman kerja, ya. Kerutan muncul di dahi Wan Qiuxia yang cantik. Jika orang lain mengatakan ini, ia pasti akan mengusir mereka, tetapi Li King Feng berbeda. Ia memutuskan untuk memberinya kesempatan. Pertanyaan kedua, mengapa Anda melamar ke Ice Snow Corporation? Untuk makan sendiri. Bukankah kamu mengiklankan makanan dan akomodasi gratis untuk pekerjaan itu? Oke, kamu menang. Wan Qiuxia memutar matanya dan melirik ke arah King Feng, tak bisa berkata apa-apa. Jadi orang ini datang minta makan gratis. Aneh sekali. Tahukah Anda apa yang dilakukan Ice Snow Corporation? Pipi Wan Qiuxia halus, bibir merahnya sedikit cemberut, dan dia langsung melontarkan masalah ketiga. Kalian tampaknya menjual perhiasan. King Fengli sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan hati-hati. Berdasarkan informasi yang dapat ia kumpulkan, Ice Snow Corporation adalah sebuah perusahaan perhiasan. Wan Qiuxia menepuk dahinya yang putih, lalu memutar matanya lagi. Sepertinya begitu.
Perusahaan es dan salju adalah perusahaan perhiasan paling terkenal di kota Laut Timur. Dilihat dari reaksinya, orang ini jelas tidak mengetahuinya. Pertanyaan keempat, apa saja 4 jenis batu giok di Huaxia? Wan Qiuxia membelai rambutnya dan tersenyum lembut dan menawan, menanyakan pertanyaan profesional. Meskipun dia menyukai King Feng, ini adalah wawancara. Dia adalah kepala departemen penjualan dan harus bertanggung jawab atas perusahaan. Ice Snow Corporation adalah perusahaan perhiasan yang memproduksi perhiasan emas, zamrud, dan giok. Jika King Feng tidak bisa menjawab pertanyaan itu, tidak peduli seberapa baik kesan yang Wan Qiuxia miliki tentangnya, dia tidak akan merekrutnya. Ini sama sekali bukan soal kasih sayang, melainkan soal profesionalisme. Ia sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Pertanyaannya sangat sederhana. King Feng tersenyum tipis, sangat percaya diri. Ia biasa bepergian ke sejumlah balai lelang besar di dunia dan melakukan studi mendalam tentang perhiasan dan barang antik. 4 batu giok Huaxia adalah giok Hotan, giok Dusan, giok Xiuyan, dan Pirus. Bibir King Feng Li bergetar, dan menjawab keempat pertanyaan itu dengan jelas. Mendengar jawabannya, mata Wan Qiuxia berbinar. Ia sudah tahu bahwa pria di depannya benar-benar mengerti tentang batu giok. Giok adalah produk utama Ice Snow Corporation. Giok tidak hanya dijual di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Untuk menjadi penjual yang handal, seseorang harus memahami betul seluk-beluk giok. Lalu lihat, apa ini batu giok? Wan Qiuxia mengulurkan jarinya yang elegan, mengeluarkan sepotong batu giok, dan bertanya. Ini giok Nanyang Dusan. Hanya dengan sekali pandang, King Feng Li mengenali asal-usul batu giok ini. Mengapa itu adalah giok Dusan dan bukan yang lain? Bibir merah Wan Qiuxia sedikit terangkat dan dia bertanya. Di antara 4 giok terkenal, giok Hotan bersifat tembus cahaya. Giok Xiuyan memancarkan kilau seperti lilin setelah dipoles. Pirus adalah giok kuno, dengan berbagai nuansa biru dan hijau. Hanya giok Nanyang Dusan yang memiliki tekstur indah dan murni, dengan kilau berminyak dan seperti kaca. Jadi, itu adalah giok Nanyang Dusan. Orang-orang di ruangan itu terkejut mendengar jawaban King Feng. Orang ini tahu banyak tentang batu giok, bahkan lebih dari beberapa orang di perusahaan perhiasan. Selamat, Anda diterima bekerja. Wan Qiuxia berdiri. Cahaya terang muncul di wajah cantiknya. Ia merasa pria di depannya pasti akan memberinya kejutan. Ia tampaknya lebih memahami batu giok daripada dirinya. Wah! Mendengar kabar meninggalnya, King Feng menghela napas lega. Karena ia sudah bekerja, masalah makan siang pun teratasi. Baginya, harapannya yang terbesar sekarang adalah makan makanan enak. Xiao Yuezhang, bantu King Feng mendaftar ke departemen penjualan. Perkenalkan dia pada pekerjaan di departemen ini. Wan Qiuxia tersenyum tipis dan berkata kepada gadis cantik di sampingnya. Dia masih bertanggung jawab atas perekrutan sekarang, dan harus meminta Xiao Yuezhang untuk mendatangkan King Feng. Umumnya, ketika pelamar diterima, dibutuhkan 1 hingga 2 hari kerja untuk mulai bekerja. Wan Qiuxia tahu bahwa King Feng belum makan apapun, mungkin karena ia tidak punya uang. Untuk membantu, ia membuka pintu belakang, membiarkannya mulai bekerja hari ini. Harus dikatakan, ini adalah masyarakat yang dibangun atas dasar jaringan. Itu masalah koneksi. Xiao Yuezhang tersenyum lembut dan memimpin King Feng ke lantai 2 departemen penjualan. Ini adalah gadis yang mendorong King Feng ke dalam kamar sebelumnya. Gadis itu sangat cantik, dengan mata besar dan cemerlang yang begitu menawan, dan kulit putih bersih. Ia bagaikan boneka porselen yang ingin dicium. Ia mengenakan rok biru muda, dadanya yang besar bagaikan sepasang pepaya, melengkung dan bergoyang. Di balik roknya terdapat kaki-kaki panjang seputih salju, sangat menarik perhatian. Lidahnya tak henti-hentinya melirik. Huaxia punya banyak sekali wanita cantik. Entah itu Suelin, Wan Qiuxia, atau Xiao Yuezhang di depannya, mereka semua adalah yang terbaik. Seru King Feng dalam hati. Dia tahu bahwa kehidupan masa depannya pasti akan berwarna. Gaji pokok bulanan departemen penjualan adalah 3.000 yuan, yang dipengaruhi oleh kehadiran. Kami juga menanggung 5 asuransi dasar dan pensiun, serta memberikan bonus akhir tahun dan dividen. Selain itu, Anda mendapatkan komisi 5% untuk setiap perhiasan yang Anda jual. Memimpin jalan, Xiao Yuezhang menjelaskan gaji dan perawatan. Gaji bulanan 3.000 yuan tidak banyak, tetapi jangan lupa, ada penghargaan dan dividen akhir tahun, dan yang paling penting, komisi. Untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, Anda hanya perlu menjual lebih banyak perhiasan, yang merupakan tujuan departemen penjualan. Ketika Xiao Yuezhang selesai, mereka telah tiba di lantai 2 departemen penjualan. Departemen penjualan memiliki posisi penting di perusahaan. Perusahaan memproduksi produk dengan tujuan untuk dijual.
Hanya dengan menjual produk, mereka dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Jika barang-barang tidak terjual, orang-orang hanya bisa hidup dengan perut kosong. Ini Li Qingfeng, rekan baru kita di departemen penjualan. Selamat datang. Xiao Yuezhang berkata kepada belasan orang di ruangan itu. Mendengar kata-kata Xiao Yuezhang, semua orang bertepuk tangan sesekali. Jelas mereka tidak tertarik pada rekan baru mereka, Li Qingfeng. Maaf, mereka semua sangat sibuk. Melihat orang-orang tidak menunjukkan banyak antusiasme, wajah cantik Xiao Yuezhang memerah dan menjelaskan dengan malu. Jangan khawatir. Semuanya akan membaik setelah kita terbiasa. Qingfeng Li melambaikan tangannya, menyuruh Xiao Yuezhang untuk tidak peduli. Ia tahu bahwa ia seorang pendatang baru. Belasan staf penjualan di hadapannya, baik pria maupun wanita, adalah veteran perusahaan. Tentu saja mereka mengecualikan karyawan baru, karena takut akan merebut penjualan mereka. Nomor 19 adalah lokasi kantor Anda. Ada prosedur dan protokolnya. Pahami prosedur dan protokolnya. Tanyakan saja jika ada yang tidak Anda pahami. Xiao Yuezhang menuntunnya ke mejanya di nomor 19, lalu berjalan pergi dengan sosok yang lembut dan anggun. Komputer, cangkir teh, koran, tempatnya tidak buruk. Ia menemukan bahwa tenaga penjual lain juga mengumpulkan informasi pelanggan, termasuk kepribadian, keahlian, dan hobi mereka. Mengetahui produk dan pelanggan mereka akan membantu penjualan perhiasan dengan lancar. Tentu saja, beberapa tenaga penjualan wanita, demi memenangkan pelanggan, terkadang mengorbankan pesona mereka sendiri dan memberikan beberapa keuntungan kecil kepada pelanggan tersebut. Karena masih pemula, ia tidak punya klien. Ia hanya bisa memulai dari nol. Dia tersenyum, mengambil beberapa dokumen di samping mejanya, dan mulai membaca. Dia membaca dengan sangat cepat. Dia mengingat semua alur kerja di departemennya hanya dalam 10 menit. Pekerjaan departemen penjualan sangat sederhana. Sederhananya, tugasnya adalah menjual perhiasan. Tentu saja, menjual perhiasan dengan harga tinggi bukanlah hal yang mudah. Secara umum, ada 3 aspek. Pertama, memahami sifat dan fungsi perhiasan. Kedua, memahami kebutuhan pelanggan dan daya beli mereka. Ketiga, menyediakan produk dan layanan pelanggan yang prima. Dengan mencapai aspek-aspek ini, tidak terlalu sulit untuk menjual perhiasan dengan harga tinggi. Perusahaan Esno menjual perhiasan mewah, menyasar klien-klien besar dari kalangan kaya. Perhiasan yang paling umum harganya bisa mencapai puluhan ribu yuan, sementara yang paling mahal bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan yuan. Sudah siang. Biar aku antar kamu ke kafetaria. Xiao Yuezhang datang ke sisi Qingfeng. Matanya yang besar berkedip-kedip, sangat menawan. Dia tahu bahwa pemuda yang baru datang bekerja hari ini tidak tahu jelas tentang lokasi kafetaria. Dari apa yang dilihatnya pada Direktur Xia, sepertinya dia sudah mengenal pria ini sebelumnya. Karena Direktur Xia menyerahkannya padanya, Xiao Yuezhang pasti bertanggung jawab atas pria itu. Terlebih lagi, dengan penampilan tampannya, ia juga memberikan kesan yang baik padanya. Satu-satunya kekurangannya adalah pria ini mengenakan pakaian kamuflase, terlihat malas dan jorok. Bab 5. Makan dengan si cantik. Terima kasih, aku juga lapar, kata Qingfeng kepada Xiao Yuezhang. Ia berdiri sambil menyentuh perutnya yang kosong. Cewek ini sepertinya orang yang baik. Dia tidak hanya menjelaskan cara kerja perusahaan, tetapi juga mengajaknya ke kafetaria. Entah kenapa, saya menyukai gadis ini. Dia orang yang baik. Perusahaan Esno memiliki kafetaria di lantai pertama sebelah timur yang memiliki lebih dari 10 jendela yang menawarkan berbagai masakan, termasuk makanan Sichuan, makanan Shandong, makanan Kanton, dan makanan Jiangsu, Del. Xiao Yue, kamu ikut makan juga. Seorang pemuda yang berantakan dan ceroboh dengan gembira berlari ke arah Xiao Yuezhang dan Qingfeng sambil membawa seikat mawar begitu mereka melangkah masuk ke kafetaria. Tidak diragukan lagi, pecundang ini pasti salah satu penguntit Xiao Yuezhang. Wajar saja jika gadis cantik selalu diikuti oleh sekelompok penguntit. Bo Wang, sudah kubilang berkali-kali, panggil aku Xiao Yuezhang, bukan Xiao Yue. Xiao Yuezhang tampak kesal. Jelas, ia kesal dengan pemuda ceroboh ini. Xiao Yue, mawar ini untukmu. Jadi pacarku ya. Bo Wang berkata dengan penuh semangat sambil menyerahkan mawar kepada Xiao Yuezhang. Dia sudah lama jatuh cinta padanya. Hari ini, dia akhirnya mengungkapkan perasaannya dengan bunga mawar. Maaf, aku sudah punya pacar. Xiao Yuezhang mengerutkan kening saat dia langsung menolaknya. Dia tahu Bo Wang suka bermain-main, dan dia pasti tidak akan jatuh cinta pada pria macam ini. Dia adalah gadis baik yang menyukai pria yang bertanggung jawab dan dewasa. Kamu bohong, mana mungkin aku nggak tahu kalau kamu punya pacar. Bo Wang menggeleng.
Bo Wang dan Xiao Yuezhang keduanya bekerja di bagian penjualan dan bertemu setiap hari, tetapi dia belum pernah bertemu pacarnya. Kakak Li adalah pacarku. Xiao Yue menunjuk ke arah King Feng dan memanggilnya dengan nama yang akrab agar Bo Wang menyerah. Apakah itu semacam pengorbanan? King Feng memutar matanya karena dia tidak menyangka Xiao Yuezhang benar-benar akan menggunakannya sebagai tameng. Namun, karena ia menerima banyak bantuan dari Xiao Yuezhang, sudah waktunya ia membalas rasa terima kasihnya. Lagi pula, pria ceroboh ini sama sekali tidak tampak seperti orang baik. Bagaimana bisa dia membiarkan kecantikan seperti itu dirusak oleh seekor katak jelek? Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Bo Wang menatap King Feng dengan curiga. Dia cukup yakin belum pernah melihat pria ini. Dari mana dia berasal? Berani-beraninya dia merebut Xiao Yuezhang darinya. Nama saya King Feng Li, ini hari pertama saya di departemen penjualan. King Feng Li, kan? Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Apa ini ada hubungannya denganku? Dengar. Aku manajer penjualan. Juga dikenal sebagai atasanmu, mengerti? Bo Wang mencibir, mengancam. Dia keluar perusahaan karena ada urusan hari ini, itulah sebabnya dia tidak tahu bahwa King Feng pergi ke departemen penjualan. Manajer penjualan. Karena dia baru saja memeriksa struktur dan organisasi perusahaan, dia tahu orang yang bertanggung jawab atas sebagian besar urusan di perusahaan adalah manajer, bukan direktur, Wan Qiuxia. Dia tidak percaya pemuda ceroboh dan berantakan di depannya adalah manajer departemen penjualan. Pepatah itu benar, orang cenderung mengancam orang lain dengan kekuatannya, dan itulah yang dilakukan Bo Wang saat ini. Namun, King Feng tidak akan gentar menghadapinya. Dia adalah Raja Serigala. Tuan Wang, kalau tidak ada pekerjaan lain di sini, Anda bisa pergi saja. Xiao Yuezhang mencoba mengusir Bo Wang karena dia takut King Feng akan mendapat masalah. Xiao Yue, aku tahu kamu bohong, dia bukan pacarmu. Jadi pacarku saja, iya. Xiao Yuezhang mengerutkan kening, melihat Bo Wang masih belum menyerah. Ia memutuskan untuk mengorbankan sedikit dirinya untuk menghentikan kegigihan Bo Wang. Dia berjalan di depan King Feng, berdiri di ujung jari kakinya dan mencium pipinya. Meski hanya kecupan singkat, wajah Xiao Yuezhang tetap memerah seperti anggur merah. Jantungnya berdebar kencang, seperti kupu-kupu yang berterbangan di perutnya. Itu pertama kalinya dia mencium seorang pria. King Feng dicium. King Feng menyentuh pipinya tanpa tahu harus berkata apa. Meskipun dia benar-benar jagoan, dia pun merasa malu dengan ciuman yang baru saja diterimanya. Kamu. Bo Wang menunjuk Xiao Yuezhang. Wajahnya memucat dan semua amarah terpancar di wajahnya. Dia bahkan tidak sempat berpegangan tangan dengan Xiao Yuezhang karena dia terus mengejarnya, dan sekarang Xiao Yuezhang mencium orang asing dengan begitu mudahnya. Bo Wang sangat marah. Namun, Bo Wang tidak berani melampiaskan amarahnya kepada Xiao Yuezhang. Satu-satunya kambing hitam adalah King Feng. Lebih baik kau menjauh dari Xiao Yue. Seekor katak tak pantas mendapatkan kecantikan. Bo Wang menatap King Feng dengan jijik. Karena King Feng mengenakan pakaian kamuflase, Bo Wang menduga dia adalah orang miskin yang sangat berbeda darinya, seorang manajer penjualan yang digaji lebih dari 10.000 per bulan. Bo Wang, si cantik baru saja menciumku. Apa kau cemburu? Saya yakin Anda tahu ada orang-orang yang sebaiknya tidak Anda ganggu. Tahukah Anda bahwa saya bisa mengeluarkan Anda dari departemen penjualan? Wajah Bo Wang memucat karena cemburu di matanya. Kamu punya masalah ginjal dan disfungsi ereksi. Hati-hati dengan kehidupan seksmu karena kamu akan segera menjadi kasim. Li Qing melihat wajah Bo Wang semakin pucat. Matanya semakin dalam dan kakinya semakin berat, yang semuanya merupakan tanda-tanda impotensi. Menurut pengobatan Cina, impotensi adalah kekurangan seksual akibat masalah ginjal. King Feng meremehkan Bo Wang. Pria ini pasti terlalu sering bergaul dengan perempuan sampai kesehatannya terganggu, dasar bocah sialan. Masalah seksual bersifat pribadi. King Feng tidak berencana untuk mengungkapkannya. Namun, karena Bo Wang mengancamnya, ia memutuskan untuk mengungkapkan kelemahannya. Kamu menderita disfungsi ereksi. Bo Wang menjadi semakin marah setelah dibeberkan oleh King Feng. Masalah seksual adalah ketakutan terbesar bagi pria. Itu sungguh penghinaan. Aku bisa melakukannya 24/7 tanpa henti. Kamu mungkin cuma bisa menahannya selama 10 detik. Pulanglah dan beli Viagra. King Feng membentak Bo Wang sambil mencibir, yang membuatnya murka. Brengsek, mati kau. Aku akan menendangmu keluar dari departemen penjualan, kata Bo Wang dengan marah setelah rahasianya terbongkar. Xiao Yue, ayo kita makan siang. Tinggalkan saja pria tak berdaya ini.
King Feng berjalan ke jendela satu di kafetaria bersama Xiao Yue Zhang setelah melirik Bo Wang. Kakak Li, maafkan aku karena membuatmu mendapat masalah sekarang. Xiao Yue menyalahkan dirinya sendiri dengan frustrasi. Dia tahu Bo Wang adalah kepala departemen penjualan, sementara King Feng hanyalah karyawan baru. Sekarang, dia bahkan membuat Bo Wang marah. Dia pasti akan mendapat masalah. Jangan khawatir, orang itu tidak akan mengusirku. King Feng tersenyum dan mencoba menghiburnya. Dia harus menolong gadis cantik ini hanya karena dia dipanggil kakak laki-laki. Memang, Bo Wang memiliki banyak wewenang di perusahaan sebagai manajer penjualan, tetapi King Feng memiliki istri bosnya. Jika Bo Wang mencoba mengusirnya, Bo Wang jelas tidak akan memberikan muka apapun kepada CEO, dan bosnya sama sekali tidak akan mengizinkannya. Namun, tentu saja, King Feng telah sepenuhnya melupakan hubungannya yang buruk dengan istrinya. Ia bahkan tidak yakin apakah istrinya akan benar-benar melindunginya jika ia bermasalah dengan Bo Wang. Xiao Yue Zhang membeli babi asam manis, tahu mapo, dan 2 mangkuk nasi. Meskipun paket makan di perusahaan itu gratis, karena makanannya tidak terasa enak, siapapun yang ingin makan enak harus membayar. Makanan ini dibuat oleh Xiao Yue karena dia merasa kasihan pada King Feng. Namun, nafsu makan King Feng benar-benar mengejutkan Xiao Yue. Pria ini tidak hanya menghabiskan 2 porsi makanan, dia bahkan menghabiskan 3 mangkuk nasi sendirian. 3 mangkuk nasi adalah jumlah yang dimakan Xiao Yue Zhang selama sehari penuh. Bagaimana orang ini bisa makan sebanyak itu? Xiao Yue Zhang memutar matanya ke arah pemuda tampan ini tanpa tahu harus berkata apa, tetapi dia juga tidak terlalu terganggu dengan pertengkaran yang terjadi antara King Feng dan Bo Wang barusan. Sungguh makanan yang lezat. King Feng kenyang sekali sambil menyentuh perutnya. Tapi dia kesal begitu melihat tatapan Xiao Yue padanya. Gadis kecil ini pasti mengeluh karena aku makan banyak. Ya, masuk akal. Dia sering bertarung, dan dia harus makan banyak untuk mendapatkan kekuatan itu. Lagi pula, dia kelaparan karena melewatkan sarapan pagi itu. Wajar saja kalau makan sebanyak itu. Kakak Li, ayo kembali bekerja. Tapi kamu harus hati-hati dengan Bo Wang. Xiao Yue Zhang memperingatkannya sambil menatapnya dengan kedua matanya yang besar. Ia masih tampak sedikit khawatir. Jangan khawatir, tidak akan ada yang salah. King Feng menjawab sambil tersenyum dan berjalan ke atas menuju bagian penjualan. Dia bahkan tidak menanggapi ancaman Bo Wang dengan serius. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.